Siswa generasi Z memiliki karakteristik yang mengikuti perkembangan zaman. Generasi Z memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih berani mengambil risiko dan mampu beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah. Siswa generasi Z tumbuh di era digital dan memiliki kemampuan yang menekuni dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Informasi yang begitu cepat dan banyak sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk memilih informasi yang relevan dan efektif. Nah, jadi ada 5 tips untuk mengajar generasi Z. Yang pertama itu, terapkan two-way communication saat mengajar, diskusi, storytelling, dan studi kasus. Nah, yang kedua itu, pahami karakter Gen Z, belajar santai dan tidak kaku, sedikit humoris bila perlu. Nah, yang ketiga itu, riset metode belajar yang asyik, kuis, brainstorm, digital aplikasi, dan sebagainya. Yang keempat, act like friends, sesekali ngobrol isu-isu yang lagi tren di sosial media. Yang kelima, yang terakhir, the important thing, keep teaching, motivation, inspiring, but no judge. Jadi, itu 5 tips untuk mengajar generasi Z. Nah, selanjutnya ada beberapa pendekatan yang efektif untuk mengajar generasi Z. Nah, yang pertama ada pendekatan menggunakan teknologi. Generasi Z ini terbiasa menggunakan teknologi dan media sosial, sehingga pendidikan harus bisa mengaitkan antara teknologi dengan cara mengajar mereka. Contoh dari penggunaan teknologi ini seperti memberikan video pembelajaran seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, kemudian ada game edukatif dan melakukan presentasi di depan kelas. Nah, selanjutnya itu pendekatan berfokus pada siswa atau Student Centered Learning atau yang biasa disebut SCL. Jadi, pembelajaran Student Centered Learning ini berfokus kepada siswa dan siswa dijadikan sebagai subjek bukan objek, sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar. Dalam pendekatan Student Centered Learning ini membuat siswa lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mampu menganalisis dalam memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, berikan masukan dan umpan balik. Generasi Z mengharapkan umpan balik secara langsung, jadi berikan generasi Z umpan balik yang teratur agar bisa memperbaiki kinerja mereka. Jadi, ini juga dapat memperbaiki motivasi belajar pada mereka. Generasi Z cenderung memiliki minat yang beragam dan suka bereksperimen dengan hal-hal baru. Oleh karena itu, guru harus fleksibel dan kreatif dalam mengajar dan memberikan peluang untuk siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat mereka. Selanjutnya adalah fokus pada keterampilan sosial. Meskipun generasi Z terampil dalam penggunaan teknologi dan media sosial, akan tetapi generasi Z kurang mampu dalam keterampilan dalam berkomunikasi baik secara interpersonal ataupun berkolaborasi dalam kelompok. Oleh karena itu, inilah peran seorang guru menjadi role model kepada generasi Z untuk mengembangkan keterampilan sosial baik interpersonal maupun berkelompok. Nah, guru dituntut bisa menjadi role model yang baik bagi peserta didik, terutama dalam hal melakukan pekerjaan sendiri dan mengembangkan minat belajar.